Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Yang mimpin doa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa supaya diberi kemudahan. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Terima kasih Denny. Baik, sebelum memulai pelajaran juga Ibu cek. Ada yang tidak rapi? Alhamdulillah rapi semua ya. Keadaan berarti kalian siap belajar. Oke, nah sebelumnya Ibu akan ngabisin dulu. Ibu absen hari ini. Yang hadir? Gunawan? Hadir. Oke. Gopar? Hadir, Bu. Nur Aini? Iya, Rehan kemana Rehan? Gak tahu, Bu. Izin. Apa, Bu? Alfa. Oke, baik. Sebelum kita belajar juga, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Boleh berdiri semuanya? Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Nur. Boleh semuanya duduk lagi. Itu tadi supaya memupuk rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Bangsaan Indonesia Raya. Oke, yang pelajaran minggu kemarin kita membahas tentang apa? Pelajaran minggu kemarin itu kita membahas tentang Syabul Iman. Syabul Iman. Apa itu iman? Percaya atau yakin? Percaya atau yakin. Ya, baiklah. Supaya kita bersemangat lagi dalam belajar, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya ketika Ibu menyuarakan SMK, kalian bisa, kemudian SMK hebat, SMK Ponpes MU bisa hebat. Oke, begitu ya, biar semangat. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Ponpes Manbolulumu bisa hebat. Ya, semangat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Semangat ya untuk kita. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, gitu, tentang membahas apa? Membahas ria ya. Tujuannya adalah kalian mampu menganalisis manfaat sikap ria. Apa itu ria? Gitu. Terus kemudian kalian juga bisa mengidentifikasi sikap ria apa saja yang termasuk ke dalam sikap ria, perbuatan apa saja yang termasuk pada sikap ria. Kemudian kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan kalian bisa menghindari sikap ria tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Sekarang kita tadarus di Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang terkait dengan sikap ria. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Coba yang artinya dibaca sama-sama. Orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedangkan dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfaknya hartanya karena ria. Jadi terkait dari arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 264 itu, bagi orang yang mempunyai sifat ria seperti apa? Seperti batu licin, kemudian di atasnya ada debu. Nah, batu licin itu kitanya
debu di atas batunya itu adalah amal kebaikannya. Kemudian tertimpalah hujan, menyisakan debunya enggak? Tidak. Jadi ibaratnya itu bagi orang yang mempunyai sifat ria itu batu licin di atasnya ada debu, kemudian ditimpa hujan, hilang semuanya. Nah, seperti itulah ketika kita beramal namun didasari oleh sifat ria. Pun begitu, contohnya seperti semut hitam berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Terlihat tidak? Terdengar tidak? Tidak. Ya itulah sifat ria. Ya, tidak ada bekas, tidak terdengar, namun berpengaruh sangat terhadap amal ibadah kita. Sekarang dibagi kelompok aja ya, kita akan membahas pengertian dari ria, sebab-sebab dari ria, manfaat kita ketika menghindari sifat ria. Yuk kita bahas apa saja. Nah, yuk. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2. Kelompok itu kita bagi, nggak apa-apa karena kita sedikit, dibagi 4 kelompok ya. Baik. Kemudian kalian tahu nggak ria itu apa? Nah, seperti tadi ya, penyakit hati, sangat merugikan ya. Kemudian cara menghindarinya bagaimana? Nah, dengan mengingat Allah. Lalu manfaatnya apa ketika kita menghindari sifat ria itu? Banyak manfaatnya ya ketika kita bisa menghindari dari sifat ria tersebut. Oke. Ria itu apa? Kelompok 1? Menampakkan atau memperlihatkan kebaikan. Kemudian kelompok 2 ini kelompok 2 apa ria itu? Penyebab ria itu apa? Kurang beriman kepada Allah, Bu. Terus kurang beriman kepada hari akhir, tidak dalam menjalankan perintah agama dan lain sebagainya. Kemudian ingin dianggap sebagai orang yang taat agama oleh Allah. Sekarang kelompok 3. Coba ciri-ciri sifat ria itu seperti apa sih? Harap lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapatkan sanjungan dan Balas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat orang lain. Sekarang untuk kelompok 4. Dampak negatif apa ketika kita mempunyai sifat ria? Munculnya rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, rusak pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Ini nanti kelompok 1 ini ya, gambar apa? Terus nanti kalian narasikan. Silakan narasikan gambar yang pertama ini, gambar yang kedua apa? Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Narasikan. Apa ini gambar apa nantinya? Kalian ini gambar apa ini? Kemudian ini kelompok 4. Ya. Sekalian ada dirasa sulit dari pengertian gambar di depan? Coba. Sok. Coba. Hilang? Ya, ada yang sulit? Enggak, Bu. Ini lagi bahas ini. Orang yang lagi pamer ibadah. Orang yang lagi pamer ibadah. Ya, Bu. Parah banget. Parah banget, jangan parah. Nih, yang ini. Sok. sampai sini, Gus. Yang banyak. Boleh kalian narasinya barangkali buka ini. Itu mati, Bu. Mati, nggak apa-apa. Cok, ditulis aja dari ininya tuh. Sudah? Ini aja. Cuma gitu. Nanti Gampang. oke, baik. Baik. Waktunya habis ya. Silakan nanti kelompok yang pertama menyampaikan
narasi gambar apa yang ada di depan itu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dan juga teman-teman saya ingin mempresentasikan apa isi dari gambar yang di depan. Gambar yang di depan itu kan fotonya ada cermin, handphone, perhiasan, dan juga orang berselfie. Yang pertama itu orang-orang ini menganggap dirinya itu memiliki harta yang sangat banyak. Contohnya dari perhiasan, pamer, ingin dipuji sama orang lain, dan juga ingin mendapatkan perhatian. Karena di zaman sekarang itu orang-orang lebih banyak gengsi, diibaratkan dengan kebutuhannya dia masing-masing. Nah, yang pertama itu kan ada handphone, itu berselfie bahwa dia itu bodinya itu bagus. Karena bagaimanapun orang-orang di kita itu orang-orang di sini, kenapa kalian ingin mendapatkan perhatian atau pujian dari orang? Begitu. Ya, baik. Sudah? Sudah. Oke, mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang mau menanggapi dari yang lain? Sekarang kelompok 2 boleh, silakan. Oh iya, gambarnya kelompok 2. Oke, sebelum presentasi izinkan saya untuk berpandu. Oke, siap. Makan sumsum sambil dikunyah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga. Saya Muhammad Bilal Ramadan dan ingin mempresentasikan gambar yang ada di depan ya, teman-teman. Akan menjelaskan ya gambar yang ada di depan. Nah, gambar di depan ini menggambarkan orang yang sedang sembahyang tapi selfie, teman-teman. Yang artinya ingin dipuji oleh orang lain di media sosial. Widih, kan wong alim temen sa, widih, mungkin keren-keren ada sampai ya teman-teman. Alhamdulillah. Tidak kenangan 15 kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penjelasannya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penjelasannya itu ya, gambar di depan itu orang yang sedang ibadah tapi ingin dipuji dan dilihat oleh orang lain. Itu contoh dari apa? Contoh dari perbuatan. Iya. Kemudian ini, coba di kelompok 3 silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Menjelaskan ya. gambar tersebut memperlihatkan tentang seseorang yang mempunyai sifat ria, yaitu ketika bersedekah semata-mata bukan karena Allah, melainkan semata-mata karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Contohnya seperti gambar tersebut. Oke. Baik, sudah? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan gambar yang ada di layar. Gambar yang di layar contohnya adalah orang yang sedang memamerkan kekayaannya yang berupa uang dan berpikir bahwa hanya dialah seorang saja yang mempunyai uang tersebut. Padahal di luar sana banyak sekali orang-orang yang mempunyainya, dan juga dia ingin dipuji agar senang. Dan juga belum tentu uang yang dihasilkan itu halal ya, teman-teman. Bisa saja dari judi online atau jadi admin slot. Terima kasih. Dari kelompok 4, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang menanggapi dari semua presentasi kita kali ini? Coba teman dari kelompok yang lain. Ada tidak? Tidak, cukup, sudah cukup. Sebelum kita ke kesimpulan, Ibu ada video tentang sikap ria. Salah satu yang berpotensi merusak amal kita adalah rasa senangnya amal kita diketahui orang lain. Jadi ada senang kita tuh kalau orang lain tahu amal kita. Ini penting hadirin, dan
Dan senangnya memperlihatkan amal itu biasanya diawali dengan senangnya memperlihatkan dunia. Itu tadi amalan-amalan ketika kita memiliki sifat ria. Jadi kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini, yang pertama adalah niatkan ibadah, sama-sama dilihat, niatkan ibadah hanya karena Allah. Nah, pastikan setiap tindakan ibadah itu semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena ingin dipuji atau diakui oleh orang lain. Kemudian bisa mengendalikan hati, latih diri untuk tidak terpengaruh oleh pujian atau pandangan orang lain terhadap amal baik yang telah dilakukan. Kemudian selalu ingat Allah, perbanyak zikir dan mengingat Allah agar hati selalu tertuju kepadanya. Kemudian sembunyikan amal kebaikan kita, jangan terlalu menonjolkan amal baik yang telah dilakukan. Lakukanlah secara sembunyi. Kemudian belajar dari para sahabat Nabi, teladani para sahabat Nabi yang senantiasa ikhlas dalam beramal. Nah, sudah paham tentang ria? Paham. Bagaimana kita harus berbuat baik hanya karena Allah, bagaimana kita harus bisa menghindari sifat ria tersebut, bagaimana dan kita tahu apa dampaknya ketika kita melakukan perbuatan ria. Intinya ria itu adalah penyakit hati yang berbahaya. Dengan terus berlatih dan memperbaiki niat, kita bisa terhindar dari sifat tersebut. Ingat, setiap perbuatan baik yang diniatkan karena Allah akan mendapatkan balasan yang setimpal. Demikian pembelajaran hari ini dengan tema apa? Menjalani hidup manfaat dengan menghindari sifat ria. Semoga kita semua terhindar dari sifat tersebut dan kita bisa menghindari dan kita niatkan hanya beribadah itu hanya karena Allah. Sampai jumpa pada materi selanjutnya dengan tema apa? Menghindari sifat takabur dan hasad. Demikian, semoga kita semua bisa mengamalkan amal baik terus menerus. Dengan kita akhiri doa kafaratil majlis, berdoa hari dengan membaca doa kafaratil majlis sama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Iya.